Selamat datang di channel Study Nasir, channel edukasi anak bangsa. Agar tidak ketinggalan info menarik, jangan lupa like dan subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan tutorial cara menganalisis suatu project yang akan kita buat menggunakan ANSYS 2021. Baiklah, kita langsung buka saja ANSYS 2021 ya. Oke, langsung kita buka. Dan ini adalah tampilan ANSYS 2021. Lalu kita langsung buka soalnya. Oke, di sini langsung dapat soal yang project yang ingin kita kerjakan. Jadi di sini projectnya. Problem description: the aerodynamic performance of vessel can be improved by utilizing computation, computation with dynamic simulation. Oke, di sini kita perlu performa dari aerodynamic. Kita diperintahkan untuk mensimulasikan dinamik hujan. Ini just tadi di progress with analysis of the airflow using kita akan menganalisis fluida udara yang menyentuh truk yang diperoleh oleh truk ya. Asumsikan bahwa udara pada suhu 25 derajat Celcius. Assume at the room temperature of 25 Celsius for the flow via with air velocity of 40 km/h. Di sini adalah velocity-nya, kecepatannya 40 km/h. Ini kecepatan udaranya. Blowing from to left to right. Use no slip boundary condition along the walls of trucks and the ground surface. Oke, di kondisi berliburan lalu walls. Oke, seperti itu ya. Feed the airflow pressure and velocity distribution of the flow flee around the truck. Oke. Jadi distribusi dari tekanan dan kecepatan aliran fluida yang melewati truk tersebut dengan dimensi truk. Ini kita dapat melihatnya seluruhnya itu meter ya, seluruhnya meter. Ini 0,2 meter, 3 meter, seperti itu ya. Oke, untuk MPM saya menggunakan MPM 1 sama sesuai di atas. Oke, berarti kita sama persis sesuai yang di atas. Langsung saja kita masuk ke batch 2021, yaitu ANSYS 2021. Belum saya record. Baik, pada geometri kita klik kanan. Oke, langsung kita pilih ini geometri InDesign. Karena saya sudah membukanya, maka dia langsung seperti ini.
Oke, kita klik edit ya, edit, klik. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Ini adalah tampilan dari desain modeler. Langsung saja setelah itu, tadi kan kita di Workbench kita membuka, klik kanan lalu kanan ya, edit geometri modeler ini. Seperti ini. Kita muncul langsung ini. Nah, ini adalah tampilan dari geometri modeler. Selanjutnya kita klik shape line, kita langsung menggambarkan truk tadi, kita menggambarkan truk. Oke, kita look at, lalu kita gambarkan di X shape line, langsung pilih sketching, langsung kita gunakan polyline saja. Oke, klik, oke, ini ya, open end. Setelah itu kita klik kontras, kita klik horizontal. Nah, horizontal ini diluruskan, oke, lurus. Setelah itu vertikal, oke, lurus, oke, lurus. Oke, setelah itu kita klik dimension, kita dimensikan. Nah, di sini kita ingin horizontalnya ini, lalu vertikalnya harusnya titik kuning ya. Nah, seperti ini. Oh maaf, masih horizontal. Nah, di sini vertikal ya. Tadi belum keklik. Oke, oke, seperti ini. Langsung kita atur. Tadi kita ketahui bahwa di soal ini adalah all dimension apa namanya, meter ya. Di sini 1,2 meter. Oke. Karena di sini kita tadi lupa mengatur, kita bisa langsung unit. Oh, ternyata sudah langsung meter ya. Oke, jadi kita perlu mengganti. Selanjutnya kita di sini tadi 1 F3. Oke, di sini 1,2 meter. Oke. nya 2 meter. Oke. Panjang ininya yaitu 3. Oke. Panjang setelah itu adalah 1,2. 1,2. Kita dekatkan. Oke, seperti ini hasilnya. Lalu kita langsung klik drawing, polyline, sambungkan titik tadi. Oke, kita ke atas. Oke, ini masih miring ya. Kita luruskan menggunakan kontras. Lalu yang horizontal kita klik horizontal. Untuk yang vertikal kita klik vertikal. Oke, sudah lurus. Bentuknya seperti mobil, kotak mobil ya, plan pertama, part pertama. Selanjutnya kita modify, kita klik fillet. Filletnya di sini 200, 2 ya, 0,2. Nah, itu di sini. Oke, setelah itu 0,5. Oke. Oke, sudah sesuai. Oke, ini ya. Langsung generate. Oke, setelah di generate
kita langsung extrude. Buka tadi sketch 1, apply geometri dia. Langsung setelah itu di sini kita ada add material. Langsung di sini directionnya itu di sini bisa normal. Saya menggunakan normal, oke. Dengan ketebalan 0,8. Oke. Langsung kita generatekan. Oke. Seperti ini. Maaf, masih terlalu tipis ya. Berarti 1,6. Digeneratekan. Oke, 1,6 ya. Selanjutnya kita lakukan pemberian roda. Ini adalah part kedua. Langsung saja kita beli roda. Kita sini kan ada XY plane, langsung saja kita tambahkan new sketch. Pada new sketch kedua ini kita isi, kita look at dulu. Oke, seperti ini ya. Lalu kita gambar bagian rodanya, yaitu lingkaran. Ambil sketching, drawing, lalu circle. Oke, kita tarik saja garis lingkaran bebas. Oke, seperti ini. Lalu kita dimension, klik radiasinya kita edit dahulu. Oke, kita edit 0,4 ya untuk roda. Oke, lalu horizontalnya. Oke, ini di sini 0,8. Oke, horizontal di sini. Oke, 2,4. Oke. Setelah selesai maka langsung generate, lalu extrude. Pilih bagian sketch 2, apply. Di sini ada directionnya itu buat geometri. Lalu di sini kita isi 0,1. Oke, lalu klik kanan, generate. Seperti ini ya. Hasilnya tutupan di belakang. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oke, seperti itu ya. Sudah ya. Kita selanjutnya ini mungkin bisa di hint saja untuk agar tidak mengganggu saat penglihatan kita. Oke, selanjutnya kita tambahkan new sketch, new plan maksud saya, new plan. Kita tambahkan di bagian sini yang kita belum kita gambar part pada rodanya ini. Oke, ini kan belum kita gambar, maka kita perlu mengatur ini type-nya, tipe plane part ini. Kita kasih face, klik ini base face. Oke, maaf, ini kita klik ini dulu ya untuk selection filter face. Oke, dapat kita oke, seperti ini face-nya. Jauh sekali. Oke, seperti ini.
lalu kita apply. Oke, setelah itu kita generate kan. Oke, plan 4 sudah selesai dan bisa digunakan. Klik di bagian plan 4, lalu kita langsung sketching. Kita lakukan penggambaran pada plan 4 ya. Kita buat circle. Nah, ini bebas saja. Misalnya saya buat di sini. Oke, ukur seperti tadi. Sama. Oke, kita klik dimension, lalu radius R1 dan R2. R1-nya 0,4 sama R1 R2. Lalu horizontal, klik dimension horizontal. Lalu mepet vertikal. Oke, jadi horizontal ya. Horizontal. Dengan vertikal, salah jatuhnya vertikal ya, vertikal. Oke, seperti ini. Horizontalnya 0,8 tadi. Oke, vertikalnya 2,4. Oke, setelah selesai kita langsung extrudekan saja. Extrude, kita masuk ke plan 4. Geometrinya sketch 3. Lalu tebalnya oke. Ini di sini kita ganti directionnya buat simetri. Lalu kita generate, klik kanan generate. Oke, seperti ini. Selesai. Sudah sesuai dengan project yang kita akan eksekusi. Nih, ukurannya sudah sesuai, tinggal memasukkan ke bagian selanjutnya. Oke, ini kita melakukan namanya di sini ada. Oke, untuk melakukan kotaknya ya, kotak dari fluida nanti kita klik enzolesure, closure. Nah, ini closure, lalu kita atur ini ya, kita atur aturannya, yaitu ini pada FD1 kita kasih 3 meter, terus FD2 1,5 meter, FD3 ya, FD3 1, FD4 3, FD5 1, min 6. Oke, terus FD6 1. Seperti ini. Langsung kita klik generate. Nah, ini kotaknya sudah selesai, kita memberikan kotak. Oke, langkah selanjutnya ini mungkin perlu di visibility saja nih. Oke, setelah itu pada part bagian ini masih solid, kita buat menjadi super body. Oke, seperti ini ya. Oke, langsung saja kita kembali ke Workbench 2021. Kita bisa klik close atau langsung pencet di workbench ini.
Tapi langkah baiknya kita klik close karena untuk memperingan pekerjaan CPU kita. Oke, kita close. Oke, di sini selanjutnya kita sudah masuk ke Workspace kembali. Di sini ada tanda simbol refresh ini. Di mesh kita langsung double klik mesh. Double klik mesh. Oke, tunggu sebentar, wait minute. Oke, pada bagian modeling ini, model yang sudah kita masuk tadi, kita langsung saja ke mesh. Oke, langsung kita klik yang linear ini, kita ganti dengan program controller. Oke, klik langsung plus tanda using ini, kita isi di sini. Oke, oke, kita yes kan ya, resolution. Oke, langsung dari full, biarlah dari full. Tidak mengapa, langsung di sini kita isi. Oke, Vine. Vine ini kita bisa isi medium, course, intelligent. Oke, kita isi medium. Oke, setelah itu kita masuk ke advanced. Oke, sudah semua. Oke, kita masuk static, sudah semua. Oke, langsung kita solve atau update. Generate bisa juga. Oke, setelah itu kita tunggu sampai tercentang. Oke, seperti ini ya. Oh, maaf. Update file from mesh computer flow ke error. Update cell of the view machine editor. More detail. Oke, kita perlu mengedit di bagian sini ya, di bagian mesh. Oke, ini ya, perlu kita edit. Kita minta edit. Ini berarti diisi saja, diisi satu. Oke, setelah itu kita langsung update apakah masih ada error. Oke, sepertinya update selesai. Oh, selnya. Oke, jadi kita perlu mengadit di geometri ya. Oke, kita edit geometrinya. Astagfirullahaladzim, kita salah mengklik. Oke, tadi kesalahan dalam pembukaan ya. Kita ingin menggunakan edit yang geometri ya, bukan membuka baru. Oke, ini terbuka apa lagi nih? Oke, edit geometri designer nih. Oke ya, kita edit ini. Oke, ini ya, ini kita mengedit yang ini. Kan kita mau mengedit ini. Ini jadikan satu saja semua. Oke, seperti ini ya. Lalu yang generate seperti ini ya, seperti ini saja. Lalu setelah itu ini oke, seperti ini ya, ini solid ya. Oke, ini ya, langsung kita masuk ke ini, lalu ke ke bagian mesh. Oke ya, masuk ke bagian mesh lagi, lakukan perubahan.
Oke, proses sedang dilaksanakan. Wait minute. Oke, nah ini baru berhasil. Tadi memang ada kesalahan, mungkin pada bagian roda yang menyentuh atau gimana ya. Nah itu sebenarnya tadi. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke workbench. Mesh sudah selesai. Kita masuk ke stop, bagian stop. Kita buka, klik kiri, double klik kiri. Oke, kita tunggu sampai proses terbuka. Jika kita kadang terjadi permasalahan, kita bisa melihat di show message ini. Nah, kita bisa membukanya di bagian mana kita terjadi kesalahan. Seperti tadi kan langsung ada pemberitahuan bahwa di bagian geometri ada yang kurang akurat katanya. Oke, tunggu sebentar sampai proses terbuka. Oke, ini kita masuk kepada bagian stop. Setelah terbuka, kita bisa melakukannya, memberikan analisis ya. Analisis domain ini kita insert boundary, lalu input inlet atau input ya, terserah. Input dari fluida. Oke, nah, kita klik lokasinya. Oke, ini tidak bisa sebentar ya. Seperti ini, klik lokasinya. Oke, klik lokasinya ya. Depannya mana nih? Salah ya. Seperti ini depannya ya. Oke, ini lokasinya. Boundary kita speednya itu kita ganti menjadi kilometer hours. Kilometer hours. Oke, itu. Ini nilainya 40 sesuai di soal, di project tadi. 40. Oke. Langsung oke. Oke ya. Setelah itu kita langsung masukkan lagi insert boundary output. Oke, output. Oke. Outline. Output atau outline. Oke. Pada outline kita putar dulu ini. Outline. Kita masukkan bagian belakang. Oke. Boundary detail. Ini detail pada inlet, kita masukkan ini outlet ya, outlet. Nah, di sini kita masukkan 0. Oke, setelah itu kita oke kan. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita klik insert boundary, lalu kita masukkan wall. Oke, wall ya. Lalu kita klik ke areanya, klik ya. Berarti bagian mobil seluruhnya itu kita tandai seluruhnya. Oke, oke ya, seluruhnya. Oke, lanjut. Oke, seperti bagian mobil. Oke. Ini sudah, ini terlewat. Oke, kita klik kontrol untuk menghilangkannya. Oke, masih ada yang lebih. Jadi bagian ini ya, sudah lebih. Lalu kita klik kontrol untuk yang bagian kita cari yang bagian bawah. Oke, tas. Oke, ini bagian bawah. Langsung saja setelah itu kita oke kan.
langsung ke boundary details. Oke, smooth line sudah. Oke, slip. Oke, langsung oke. Oke, setelah itu kita klik kanan, insert, masukkan lagi boundary, opening. Oke, masuk opening. Oke, selanjutnya di opening kita klik daerah opening, yaitu bagian yang sisi-sisi yang belum kita klik ya. Sudah. Oke. Sudah. Oke, di bagian opening. Pressure ke 0 itu pressure-nya. Oke, kita oke kan. Oke, seperti ini hasilnya. Setelah itu, setelah selesai kita melakukan ini, maka kita klik file, close CF Break. Oke, kita keluarkan. Kita pindah ke bagian ini, belum dikeluarkan. Kita keluarkan prosesnya. Kita pindah ke bagian solution. Oke, kita ke bagian solution, double klik solution. DM-nya belum keluar ya. Wait minute, tunggu sebentar. Baiklah, muncul icon seperti ini pada solution ya. Tadi pada solution, maka kita langsung klik start run. Oke, tunggu sampai tidak muncul. Oke, ini ada kesalahan. Oh, tidak. Nih, muncul start run ya. Ini adalah data yang dihasilkan. Oke, variable value. Oke, di sini kita dapat melihatnya diproses oleh. Oke. Seperti ini. Ketika muncul fluid flow CFX, maka nomor komplit ini sudah komplit ya. Klik OK. Kita bisa ini turbulence. Ini moment and basa, ini pengertiannya di sini. Oke. Inilah grafiknya. Selanjutnya kita kembali ke close CFX. Oke, kita kembali. Ini belum terkeluarkan. Oke, kita kembali ke workbench ya. Nih workbench, tinggal kita masukkan ke bagian terakhir, yaitu result. Kita buka saja. Oke, kita buka bagian result. Tunggu sampai proses terbuka. Selanjutnya ini pada result ya, hasil ya. Nah, kita buka di sini. Kita nih pada user location. Kita klik kanan, insert, lalu vektor. Oke, kita tulis vektor 1. Oke kan. Lalu di sini ada tampilan vektornya. Oke. Oke, ini dominan. Nah, langsung saja kita pilih default ya. Default. Oke. Klik apply. Nah, seperti ini.
adalah hasil dari di sini ada fluida air tadi, udara tadi ya, itu sini lompatannya besar di sini. Yang warna merah itu lebih besar daripada yang berwarna kuning terus ke hijau-hijauan. Nah ini atau biru, di sini biru ya, seperti ini tampilkan isometri. Nah, simetri. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, kita tarik lagi, berikan. Oke, lalu di sini bisa ini sel kotaknya dihilangkan, bisa seperti ini ya, seperti ini. Oke, adalah aeronya, aero dari fluida air yang menumbur mobil truk ya. Oke, selanjutnya kita melakukan, di sini ada user location, kita klik kanan kembali, insert, lalu contour. Oke ya, contour ya, contour satu. Oke, kita langsung lihat di sini. Inlet kita ganti wall. Nah, kita ganti wall seperti ini. Oke, 11. Oke, oke, kita apply kan. Oke, seperti ini, seperti ini ya hasilnya. Oke, langkah yang selanjutnya kita bisa klik insert untuk mengaktifkan streamline. Oke, oke, lalu di sini kita masukkan ke inlet ya, inlet. Oke, langsung di apply seperti nampak garis-garisnya seperti ya. Oke, seperti ini. Oke, inilah tampilan dari aerodynamic truck yang sudah saya berikan contoh. Di sini ada, kita bisa ini adalah kotaknya tadi. Ini. Di sini kita bisa menginsertkan volume radi. Oke, misalnya kan pressure atau apa yang kita ingin pressure. Oke, kita masukkan pressure di sini. Untuk main play. Oke, seperti ini bisa. Oke, di sini jika ingin tidak mengaktifkan, kita bisa centang. Oke, selain itu kita juga bisa memasukkan koordinat frame, LED, dan lain sebagainya. Ini kita belum mencoba particle track, kita coba masukkan particle track. Oke, filenya tidak ada ya. Oke, oh ternyata harus menggunakan file ya. Mungkin untuk lain waktu kita akan output browser ya. Nih, kita mencari filenya dahulu. Oke, itulah aerodynamic yang project saya buat mengenai aerodynamic truk. Di sini ada titik merah, ini adalah velocity streamnya besar, begini ya. Velocity-nya besar. Oke, ini ada tabel-tabelnya.
Terima kasih telah menyaksikan dan mengikuti tutorial ANSYS 2021 yang telah saya buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.